Kami dari kelompok 15 akan mengimplementasikan dari simulasi skenario inventory. Nah, sebelum mengimplementasikan di sini, kami akan menjelaskan skenario dan juga role dari anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada pengenalan skenario. Di sini skenario-nya yaitu skenario pengeluaran barang internal, transfer sebanyak 3 dokumen dengan 3 partial, transfer, dan reporting product move. Prosedur pertama yang dilakukan oleh admin gudang ke manufaktur dengan meminta mengeluarkan barang atau jasa yang dibutuhkan kepada yang membutuhkan agar menyediakan barang dan jasa. PT Amethyst pengiriman barang ke manufaktur. Warehouse berisi kode dan deskripsi barang-barang, tanggal ekspektasi barang diterima, dan jumlah setiap barang. Di dalam form tersebut berisi kontak, operation type, destination location, schedule date, source dokumen, dan source dokumen ini harus terisi nomor dokumen yang berhubungan dengan manufacturing order dari manufaktur, kemudian produk, demand, dan unit of measure. Selanjutnya, isi dari produknya itu terdapat tabel leg dengan kuantiti 1 dan satuan unit of measure-nya yaitu unit. Yang kedua ada bolt dengan kuantiti 4, ada screw dengan kuantiti 7, dan wood panel dengan kuantiti 3. Kemudian untuk pembagian peran user di sini. Oke, saya Ida Nurlela. Di sini saya sebagai staff IT, di mana tugas staff IT di sini yaitu membuat user baru, membuat warehouse, membuat produk baru, dan juga sekaligus menyeting route di produk atau rute di produknya. Oke, langsung saja kita akan beralih ke Odoo untuk mensimulasikannya. Kali dibuka, kita akan beralih untuk membuat user. Kita beralih ke menu setting. Nah, untuk membuat user baru, kita bisa klik user and company atau bisa klik manage user di sini secara langsung. Oke. Di sini saya sudah membuat beberapa user yang digunakan untuk skenario ini. Nah, ini merupakan user yang sudah dibuat oleh saya sebelumnya. Ada dua cara untuk membuat user, yaitu yang pertama, jika data usernya itu terlalu banyak, kita dapat mengimportnya melalui favorit di sini. Lalu di sini ada import record. Nah, kalian bisa mengimport data user atau password, data user, password, dan juga nama dari si usernya melalui ini ya teman-teman, file Excel dan CSV. Dengan cara upload file. Misalkan di sini saya sudah memiliki file Excel, jadi kalian bisa langsung upload file di sini. Kita tunggu sebentar. Nah, ini merupakan file Excel yang sudah saya buat sebelumnya, berisi nama user, untuk username-nya buat login, dan juga password-nya. Nah, ini merupakan isi dari data-data yang sudah diimport tadi, yaitu ada nama, yaitu ada Ida, Salsa, Widi, Aulia, dan Ramona. Untuk loginnya juga sama, dan saya samakan semua. Lalu di sini ada password, ini saya buat juga. Nah, jika sudah, kalian bisa melakukan testing di sini, atau jika memang sudah berhasil dan tidak ada kesalahan, kalian bisa langsung import. Karena berhubung saya sudah membuat user manual, jadi saya tinggal mengkonfigurasi saja hak akses untuk masing-masing user. Di sini kita lihat untuk security matrix-nya, di bagian IT sendiri dia memiliki hak akses penuh sebagai administrator pada modul inventory maupun manufaktur, karena di sini kita menggunakan dua modul ya teman-teman. Lalu untuk Salsa sendiri di sini sebagai admin inventory, di mana dia memiliki hak akses untuk mengakses modul inventory sebagai user. Lalu di sini ada Widi sebagai supervisor inventory, di mana pada modul inventory dia memiliki hak akses administrator.
Lalu di sini ada Aulia sebagai admin manufaktur, di mana dia memiliki hak akses untuk modul manufaktur sebagai user. Dan juga ada Ramona sebagai supervisor manufaktur dan memiliki hak akses untuk modul manufaktur pada di manufaktur sebagai administrator. Oke, dan juga di sini terdapat produk yang memang harus saya buat, yaitu ada kaki meja, baut, sekrup, dan juga panel kayu serta tabel kitnya. Untuk kuantitinya sudah ditentukan sesuai dengan skenario sebelumnya. Oke, kita balik lagi ke user. Di sini user sudah dikonfigurasi ya teman-teman untuk user Salsa, Widi, Aulia, Ramona. Ini sudah saya setting berdasarkan hak akses yang ada di sini berdasarkan security matrix. Kalian bisa menyetingnya sesuai dengan kebutuhan. Karena Salsa ini fokusnya pada modul inventory, maka saya memberikan akses sebagai user di modul inventory untuk Salsa. Begitupun dengan yang lainnya sudah saya setting. Dan untuk status di sini terdapat confirm dan juga never connected. Di sini ada 2 user yang sudah bisa berhasil melakukan login menggunakan user email yang sudah saya buat dan juga passwordnya. Lalu di sini ada keterangan never connected, di mana user ini belum melakukan login melalui email yang sudah dibuat dan juga password yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, untuk pembahasan user sudah selesai. Kita akan beralih ke produk. Kita akan membuat produk baru di modul inventory. Klik produk di sini. Nah, sebenarnya juga saya sudah membuat produk sesuai dengan skenario yang sudah ditentukan. Di sini ada baut 15, kaki meja 15, panel kayu 15, sekrup 15. 15 ini merupakan kode kelompok kita ya teman-teman, for your information saja. Lalu jika kalian ingin membuatnya, kalian bisa klik menu view di sini. Nah, misalkan saya membuat baut bolt misalkan ya. Ini hanya contoh saja, nanti yang akan digunakan tetap yang sebelum-sebelumnya yang sudah saya buat. Lalu untuk sales price-nya saya akan menghargakan misalkan 3.000. Sorry, kurang. Oke. Lalu untuk cost-nya 3.000 misalkan. Nah, sudah selesai. Lalu kita beralih ke tab purchase. Kita kasih vendor si Anita Oliver. Lalu pada bagian inventory, saya akan menyeting untuk produk atau bahan baku yang digunakan untuk membuat produk nanti, yaitu si meja kit, table kit gitu. Nah, di sini saya cukup mencentang rute atau operasi yang digunakan, yaitu ada WH Stock to MRP 15 dan juga Replenish on Order atau MTO. Nah, jika sudah, kalian bisa menyimpannya di sini, maka nanti produk yang sudah dibuat akan muncul di bagian produk. Nah, ini. Oke, begitupun dengan table kitnya. Cuma perbedaannya itu hanya di untuk operasinya. Untuk operasi atau rute dari table kit ini, saya memasang buy dan juga manufaktur. Oke. Oh ya, lalu kemudian kita juga staff IT juga bisa membuat warehouse atau gudang penyimpanan untuk stok simulasi nanti. Di sini juga saya sudah membuat warehouse untuk kelompok saya sendiri, yaitu ini dia
WH15 stok. Ini merupakan tampilannya. Dengan nama stok, untuk lokasi WH stoknya itu WH15 stok. Jadi mungkin sampai sini saja, yaitu membuat warehouse, membuat produk baru sekaligus menyetingnya, lalu membuat user. Nah, itu merupakan tugas-tugas dari staff IT. Mungkin nanti akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Oke, di sini selanjutnya yaitu role mengenai admin inventory. Jadi tugas admin inventory di sini yaitu create inventory adjustment dan cek internal transfer. Nah, untuk penerapannya langsung saja masuk pada simulasi Odoo-nya. Nah, di sini saya sudah masuk sebagai user Salsa, di mana Salsa ini merupakan admin inventory. Nah, untuk membuat inventory adjustment, di sini bisa masuk pada menu, lalu masuk pada modul inventory. Kemudian masuk pada operation, lalu submenu inventory adjustment. Nah, sebelum membuat inventory adjustment di sini, saya akan menjelaskan mengenai teori inventory adjustment. Jadi, inventory adjustment itu pengguna melakukan penyesuaian jumlah stok di sistem Odoo dengan stok yang benar-benar secara fisik. Jadi, inventory adjustment ini dibuat untuk mengatasi perbedaan antara jumlah stok yang tercatat di sistem Odoo-nya dan jumlah stok yang benar-benar ada di gudang. Nah, sekarang langsung saja untuk pembuatan inventory adjustment. Di sini klik button new. Nah, lalu memasukkan location dan produk yang sudah dibuat sebelumnya di sini sesuai dengan simulasi untuk inventory adjustment-nya. Location-nya yaitu warehouse 15 dan produknya ada kaki meja dengan kuantitinya 60, kemudian produknya ada baut, kuantitinya sama 60 semua, dan screw dan panel kayu. Di sini memasukkan produk location-nya yaitu WH15. Lalu produknya yaitu yang pertama ada kaki meja, untuk kelas harian ambil sama package ini, field ini, dua ini dikosongkan saja, lalu count quantity-nya di sini dimasukkan sesuai skenario tadi 60. Kemudian membuat lagi untuk produk kedua, warehouse-nya 15. Lalu produknya yaitu baut. Untuk dua file ini sama dikosongin, lalu count quantity-nya 60. Kemudian produk ketiga ada screw. Ini sama dikosongin juga, masukkan kuantitinya. Kemudian produk terakhir, sini ada panel kayu. Nah, jika sudah di sini bisa save saja untuk inventory adjustment.
Nah, ini untuk inventory adjustment-nya sudah dibuat dengan 4 produk, yaitu ada kaki meja, baut, sekrup, dan panel kayu dengan lokasinya yaitu warehouse 15. Nah, selanjutnya jika sudah membuat inventory adjustment, di sini kita masuk ke discuss, lalu melakukan pengiriman pesan kepada supervisor inventory untuk melakukan apply dari semua persediaan barang tadi. Nah, di sini yang berperan sebagai inventory supervisor ada Widya atau Widi di sini. Jadi langsung saja tuliskan pesannya. Tolong apply semua persediaan barang. Ya sudah, lalu klik button send. Nah, itu tadi tugas dari admin inventory untuk melakukan create inventory adjustment. Selanjutnya, yaitu akan dilakukan apply dari adjustment tadi untuk semua persediaan barangnya yang akan dilakukan oleh supervisor inventory. Selanjutnya, saya akan melanjutkan simulasi sebagai supervisor inventory, yaitu job desk-nya ada apply inventory adjustment, create partial transfer, validate internal transfer. Selanjutnya kita langsung ke ordernya. Sebelum mengapply inventory adjustment, kita baca terlebih dahulu pesan dari admin inventory, yaitu tolong apply semua persediaan barang, lalu kita balas, oke, lalu kita kirim. Selanjutnya kita klik menu, lalu klik inventory, klik operation, lalu klik inventory adjustment dari barang yang sudah dibuat oleh admin inventory untuk saya apply. Baik, selanjutnya saya pilih produk yang akan saya apply, lalu klik play all, play. Sudah play semuanya. Di sini saya Aulia Zahra sebagai admin manufaktur dan bertugas untuk create manufacturing order dan work order pada manufacturing order. Sebelum masuk ke alurnya, kita bahas tentang manufacturing order, yaitu modul yang berisi perintah yang dibutuhkan untuk memproduksi barang-barang, dan biasanya manufacturing order diklasifikasikan ke dalam urutan internal yang akan diproduksi oleh suatu perusahaan itu sendiri dan ketertiban subkontraktor yang akan diproduksi oleh subkontraktor. Sedangkan work order sendiri atau surat perintah kerja yaitu dokumen yang memiliki dua fungsi, yaitu sebagai perintah yang dilaksanakannya pekerjaan tertentu mengenai aktiva tetap dan sebagai catatan yang dipakai untuk mengumpulkan biaya pembuatan aktiva tetap. Nah, selanjutnya kita langsung ke bagian produk. Untuk membuat manufacturing order, di sini kita ke bagian manufacturing. Karena kita akan membuat meja, jadi langsung saja kita klik new. Kemudian masukkan kode yang kita pakai yaitu 15. Nah, di sini kita masukkan table kit 15. Untuk komponennya,
produk yang kita masukkan. Ada baut 15. Kemudian ada kaki meja 15. Lalu kita masukkan panel kayu. Dan yang terakhir kita masukkan skrup. Nah, di sini yang kita butuhkan untuk bautnya sendiri adalah 4. Terus kaki mejanya 1. Panel kayunya 3. Dan skrupnya 7. Untuk unit of measure ya kita pakai yaitu units. Lalu kita beralih ke work order. Nah, operasinya di sini kita pakai dan work centernya juga cutting. Untuk expected duration-nya kita buat 10. Jika sudah, kita langsung confirm. Nah, di sini kita udah buat dan statusnya yaitu waiting for coming. Kita tandain untuk kodenya sendiri ini. Kemudian kita lanjutkan untuk chat bagian admin inventory, yaitu Salsa. Kita di sini chat admin inventory tujuannya untuk mengecek internal transfer yang sudah kita buat pada manufacturing order. Jangan lupa untuk memberi kode yang sudah ada. Lalu kirim. Selanjutnya kita akan beralih ke admin inventory. Nah, jadi di sini masuk lagi sebagai user Salsa, yaitu admin inventory, di mana di sini tugas selanjutnya yaitu melakukan pengecekan terhadap internal transfer. Nah, di sini dapat dilihat bahwa terdapat pesan dari Aulia, di mana Aulia ini merupakan dari bagian manufaktur, untuk meminta tolong
cek internal transfer yang sudah dibuat MO-nya dengan kode MO warehouse MO 00197. Kita bisa copy aja untuk source code dokumennya ini. Kemudian untuk melakukan pengecekan terhadap internal transfer di sini masuk kepada modul inventory. Kemudian di sini ada internal transfer dari your company. Kita masuk saja di sini. Nah, sebelum melakukan pengecekan di sini, mengapa sih perlu adanya pengecekan internal transfer? Jadi, perlunya pengecekan internal transfer ini karena untuk memastikan bahwa transfer barang antar lokasi atau gudang di dalam perusahaan itu sudah benar dan akurat. Nah, di sini langsung saja search dokumen yang sudah diberitahu oleh Ulia di sini. Kita kopikan. Nah, lalu buka untuk dokumennya di sini. Lalu lakukan pengecekan di sini apakah produknya sudah benar, transfernya sudah benar. Di sini ada baut yang sudah reserve dengan total 4 buah, kaki meja 1 buah, panel kayu ada 3, skrup ada 7. Nah, di sini sudah benar ya untuk internal transfernya. Selanjutnya kita akan mengirimkan pesan kepada supervisor inventory bahwa kita ini sudah menerima produknya. Nah, ini bisa di screenshot dulu untuk dokumennya. Kita masuk ke menu, lalu discuss, lalu ke user WD, di mana WD ini yang berperan sebagai supervisor inventory. Di sini kita akan memberikan pesan pada WD bahwa kita sudah menerima produk. Lalu di sini bisa memasukkan bukti dokumennya. Produk yang diterima tadi ada apa saja. Nah, jika sudah ini, kemudian melakukan pengiriman pesan lagi kepada supervisor inventory untuk meminta tolong jika inventory ini harus dikirim dan dilakukan partial transfer dengan melakukan validasi dari internal transfer. Jadi di sini kita mengirimkan pesan kembali kepada user WD yang berperan sebagai supervisor inventory untuk melakukan validasi partial transfer terhadap internal transfer ini. Jadi tolong untuk kirim dan lakukan partial transfer kemudian kita bisa send pesan ini. Nah, selanjutnya yaitu akan dilakukan partial transfer dan validasi terhadap internal transfer ini oleh supervisor inventory. Selanjutnya saya akan melakukan partial transfer dan validasi internal transfer. Sebelumnya saya menjawab chat dari admin inventory terlebih dahulu. Kita baca. Ya adalah kita sudah menerima produk. Tolong untuk kirim dan lakukan partial transfer dengan validasi internal transfer.
save produknya. Selanjutnya kita ke menu, lalu inventory. Kode yang sudah tadi admin inventory berikan, lalu klik ready. Baik, lalu di sini saya isi dengan unit of measure-nya itu 4, tapi mejanya 1. Itu validate. Klik create back order. Sudah. Lalu kita ke ini yang sudah kita buat tadi. Untuk panel kayu. Oke. Lalu kita validate. Di sini saya membuat internal transfernya secara otomatis untuk meminimalisir kesalahan dalam penempatan source code. Seperti untuk grup 15 ya. Lalu klik validate. Baik, sudah. Saya sebagai admin manufaktur akan melanjutkan setelah menerima semua produk. Saya akan set tanggal untuk melakukan produksi. Ini kita langsung klik kode yang berapa tadi? Maaf ya. Habis dari kamar mandi. Masa udah record, Sal? Kodenya berapa tadi? 197. Kok tak ada? Nolnya 2 doang. 00. Oh iya. Ulang. Nah, di sini saya sebagai admin manufaktur akan melanjutkan setelah menerima semua produk. Di sini saya akan set tanggal untuk melakukan produksi. Untuk melakukan set tanggal, kita ke bagian plan. Kemudian di sini udah ada schedule start date-nya otomatis. Kemudian kita start. And kita dan nah, di sini statusnya sudah finish. Kemudian kita lanjutkan untuk chat supervisor manufakturnya.
Di sini tujuan chatnya adalah untuk melakukan makasdan pada WHMO kode 00197. Kemudian kita beralih langsung ke supervisor manufaktur. Halo, perkenalkan, nama saya Roman Nusantara. Di sini saya berposisi sebagai supervisor manufaktur. Saya memiliki 2 job desk, yaitu melakukan makasdown pada MO, lalu melakukan reporting produk moves. Langsung saja ke langkahnya, yaitu masuk ke menu diskus. Di sini saya sudah menerima pesan dari admin manufaktur, Aulia. Lalu setelah itu masuk ke modul inventory. Lalu klik bagian manufaktur. Nah, di sini kita tinggal cari dari MO yang sudah dibuat sebelumnya. WHMO 00197. Kemudian double klik. Di sini kita tinggal melakukan makasdown pada MO tersebut. Setelah itu, job desk yang kedua yaitu reporting produk moves. Caranya itu masuk ke smart button reporting, lalu klik move history. Lalu kita cari MO yang sudah dibuat sebelumnya. Lanjut aja ya. Ya. Nah, di sini untuk MO yang sudah dibuat sebelumnya sudah ada, sudah masuk ke WH Stock pusat dari virtual location atau produk. Jadi produk tersebut itu berguna untuk melihat pergerakan produk tertentu dari lokasi sumber ke lokasi tujuan. Mungkin itu job desk dari supervisor manufaktur, dan itu tadi penjelasan mengenai skenario manufaktur, skenario inventory dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.